Halo semua. Halo Pokers, welcome back to Poka Podcast Yosuka. Nah, jadi di sini bersama aku Yinka, Dan aku Viola. kami mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda. Nah, jadi gini teman-teman, di hari yang spesial ini dengan tema yang spesial, kita juga kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial. Kira-kira siapa ya bintang tamunya? Pak Yofi. Nah, sebelum masuk ke list pertanyaan yang bakal kita jadiin sebagai bahan obrolan kita kali ini, Pak, kira-kira Bapak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nggak nih? Iya, makasih. Saya Yopi Henry, di SMA. Ngampu bidang mata pelajaran PKN. Ya, saya guru senior di sini. Tahun 90 saya di SMA Wang. Terus ya menjabat juga pernah menjadi kepala sekolah selama 8 tahun. Pernah juga di yayasan sekolah ini namanya Yayasan Seliki selama tahun. Ya, saya ini lulusan IKIP Bandung dulu ya. IKIP sekarang jadi UPI ya. Itu jurusan PKN ya, jurusan PKN juga. Lalu selain itu saya juga pernah ngajar di sekolah-sekolah yayasan seperti di Santa Maria 1 Bandung, Santa Maria 2 dan Santa Maria 3 di Cimahi ya. Tapi ya balik lagi ke SMA Yos Karawang sampai dengan ini ya. Statusnya saya sudah pensiun, sekarang diperpanjang sampai 60 berarti. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya. Nah, hari ini gimana kabar Bapak? Baik, Baik. sehat ya. Puji Tuhan. Nah, tadi kan Bapak juga sempat bilang sempat ngajar di sekolah lain. Itu waktu tahun berapa, Pak? Tahun 93 sampai 97 saya ke Bandung ya. Bandung di Santa Maria 1, Santa Maria 2, Santa Maria 3. Sudah lama ya, Pak? Sudah lama. Sekarang jadi guru Yos. Balik Iya. lagi. Langsung aja ke list pertanyaan yang pertama ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa arti Sumpah Pemuda menurut Bapak? Sumpah Pemuda, dua kata saja ya, sumpah dan pemuda. Sumpah ya, orang berjanji, orang mengikrarkan diri ya, sumpah. Biasanya sumpah atau janji ini dibuat orang per orang, tapi ini hebatnya ya, yang di Indonesia ini bukan orang per orang yang bersumpah, tapi para pemuda dari berbagai suku bangsa gitu ya, mengambil suatu sumpah atau janji secara bersama-sama. Ini nggak gampang ya. Kalau orang sumpah sendirian sih biasa begitu. Ini yang hebat, sekian suku bangsa yang ada di Indonesia ini ya, dulu sebelum kita merdeka membuat sumpah. Nah, siapa yang para pemuda ini? Tentunya yang disebut pemuda waktu itu adalah para pemuda bangsa Indonesia dari berbagai macam suku bangsa ya. Walaupun waktu itu juga mereka sudah terikat dalam ikatan-ikatan kepemudaan daerah ya, ada Jong Japa, Jong Sunda, Jong Kalimantan, Jong Ambon gitu ya. Dia pakai istilah Jong. Jong itu bahasa Belanda yang artinya pemuda ya. Jadi waktu zaman masih kita dijajah sama Belanda itu pemuda Indonesia terutama para pelajar ya,
itu sudah membuat organisasi kepemudaan tapi sifatnya kedaerahan, ya. Nah, akhirnya tentunya di Sumpah Pemuda ini mereka menyatakan satu, ya, bertekad untuk menjadi satu sebagai mungkin pemuda Indonesia, ya, pemuda Indonesia dari berbagai suku bangsa. Jadi arti Sumpah Pemuda yaitu para pemuda bangsa Indonesia bersatu menyatakan sumpahnya. Nanti sumpahnya isinya 3, ya, cuma 3 saja, tapi itu sudah sangat hebat pengaruhnya bagi terutama kemerdekaan bangsa. Iya, keren banget sih Pak. Apalagi banyak orang ya jadi susah untuk menyatukan hati dan pikiran untuk mengucapkan Sumpah Pemuda tersebut. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Nah, di pertanyaan kedua ini ada pertanyaan, Kongres Pemuda itu kan dilaksanakan di gereja ya Pak. Nah, apa tanggapan Bapak mengenai hal tersebut sedangkan negara kita ini mayoritas beragama Muslim? Ya, kita lihat dulu sejarahnya. Jadi Kongres Pemuda ini yang menghasilkan Sumpah Pemuda itu memang dilaksanakan di Jakarta. Tempatnya sih bukan di gereja, ya, bukan di gereja, tapi di aula gereja yang merupakan suatu tempat kegiatan sosial politik pemuda Katolik, ya. Jadi kalau kita ke Jakarta, di Jakarta ada katedral Jakarta, di tempatnya di situ. Ini sejarahnya waktu itu mau milih tempat bingung di mana gitu, ya. Lalu ada usul dari wakil pemuda Ambon, Jong Ambon, ya, salah seorang namanya Paimena kalau nggak salah belakangnya itu. Nah, dia mengusulkan sudah aja di gereja Katolik katedral sini saja ada tempat, ya, berupa aula, kita gunakan di situ. Nah, itu sejarahnya, ya, sehingga terjadi di sana. Nah, terkait dengan kebinekaan beragama dalam rangka Sumpah Pemuda ini, ya memang harus seperti itu. Jangan sampai ada dikotomi antar masing-masing agama, ya. Sesuai dengan nilai-nilai persatuan, toleransi, ya, dan perbedaan-perbedaan itu, ya, kalau saya punya prinsip begini, ya, kita sudah berbeda, jangan dibeda-bedain lagi gitu, atau jangan disama-samakan. Sesuatu yang berbeda nggak bisa disamain. Sesuatu yang berbeda harus kita maklumi sebagai suatu perbedaan, jangan dijadikan masalah. Nah, ini juga membuktikan pada masa Sumpah Pemuda ini nggak ada dikotomi antar agama, antar umat beragama dimanapun, ya, bisa kita menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang bernilai persatuan, ya. Lalu dilihat dari sisi tempat, itu kan katedral gereja Katolik, ya. Katolik sendiri artinya umum. Katolik itu artinya umum, ya. Nah, jadi siapa aja boleh masuk gereja Katolik itu, gitu, ya, nggak melarang-larang. Katolik secara harfiah artinya umum. Siapa aja boleh masuk ke situ, siapa juga boleh datang ke situ, ya. Walau mungkin sifatnya bukan untuk peribadatan agama, ya. Sebetulnya kita terbuka, Katolik itu terbuka untuk umum. Seperti itu, ya. Jadi kalau zaman sekarang kamu suka mungkin melihat perbedaan agama, gini gitu. Di masa ini mereka nggak punya itu, ya. Mereka cuma mungkin concern satu hal, kita harus bersatu. Tuh. Harus bersatu dalam perbedaan, ya. Saya langsung ke pertanyaan ketiga ya Pak. Ya. Siapa tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda yang menurut Bapak nih paling berkesan gitu Pak? Banyak, ya, banyak, tapi ya saya ambil kesan, ya, artinya ada kekaguman sama seorang, dan ini tentunya di sana tokoh-tokoh bangsa waktu itu, ya, bahkan tokoh-tokoh pendiri bangsa akhirnya. Salah satunya Muhammad Yamin. Walaupun ya aslinya termasuk ejaan, tulisan, ya kita harus tahu itu waktu zaman itu.
Yang intinya seperti yang kita sekarang ketahui, ada 3 sumpah yang diucapkan oleh para pemuda, itu yang menyusun ya idenya dari Muhammad Yamin. Keren Oh, banget. Hebat banget. Muhammad. Ya, makanya Bapak bisa Ya, kesan. Saya juga dia terus kesan, Pak. ya nggak gampang ya, nggak gampang itu. Kami putra dan putri Indonesia ngaku, wah, itu redaksinya seperti itu. Dia bicara soal persatuan, satu apa? Oh ya. Hah? Bangsa. Satu tanah air, air, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Ya, 3 hal ini cukup ya. Menurut pemikiran beliau, 3 hal ini cukup untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sebelumnya memang terpecah-pecah ya. Ya prinsipnya tentunya dari satu hal tentang persatuan dengan berbagai macam apa ya, ada peribahasa dan sebagainya tentang persatuan ini. Misalnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan konsepnya tentunya sebetulnya mungkin mereka ini dari suatu refleksi ya. Makanya di sekolah kita sering banyak refleksi ya. Ya, refleksi. Refleksi dari sebelum-sebelumnya, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, pemuda Indonesia itu gagal terus kan. Ya. Lalu mereka merefleksi diri dan timbullah Sumpah Pemuda. Oh, begini loh refleksinya, ternyata kita ini dengan tercerai-berai, tidak bersatu, gak ada hasilnya. Maka refleksinya, ayo kita bersatu. Memajukan Indonesia. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Menurut Bapak nih, apa yang bakal terjadi kepada negara kita saat ini bila peristiwa Sumpah Pemuda itu tidak pernah ada? Ya mungkin belum ada negara yang namanya Indonesia. Iya, karena Ya, belum ada persatuan ya Pak. dengan misal gitu ya, kata yang Sumpah Pemuda nggak terjadi gitu kan, nggak pernah ada Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Ya saya pikir sampai hari ini pun Indonesia nggak ada ya. Justru ini merupakan titik awal bagaimana negara Indonesia atau negara Kesatuan Republik Indonesia itu mulai terbentuk, tersadari ya dari hasil refleksi tadi ada gitu. Jadi kalau nggak ada ini mungkin ya toh di zaman kedatangan kembali Belanda ya, sekutu ke Indonesia kan, mulai kita juga dipecah lagi sama si Belanda teh ya. Menjadi negara Sunda, negara Jawa, negara Sumatera ya, pecah-pecah lagi gitu dalam rangka politiknya Belanda yang terkenal itu apa dah, the Pide et Impera, the Pide et Impera itu ya, pecah belah kuasai gitu. Nah itulah ya refleksi sebelumnya, kita ini dipecah belah, terpecah belah, dan dengan mudah Belanda bisa menguasai Indonesia. Tapi manakala kita bersatu, mereka nggak kuat lagi, mereka kalah ya. Bahkan terakhir kan kita ini dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kita lawan sekutu. Sekutu bukan hanya Belanda loh, di dalam sekutu itu ada Inggris, bahkan Amerika ada di situ, Belanda juga di situ, ada Belgia dan sebagainya. Kita bisa lawan itu ya, karena kita udah bersatu gitu. Iya, kuncinya ada di persatuan ya Pak. Ya, jadi kalau memang Sumpah Pemuda nggak pernah terjadi di Indonesia sampai hari ini, saya rasa mungkin kita masih dijajah Belanda atau kita masih dalam dikotomi suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu ya. Kita harus bersyukur bahkan bangga ya atas terjadinya Sumpah Pemuda yang sekian tahun yang lalu. Itu tahun berapa? 1948. 28. Oh 28 ya, astaga. Ya. Maaf ya. Nah, belum merdeka itu tahun 28 tuh belum merdeka. Nah kita sekarang sudah tahun 2023 ya. Oke, begitu ya. Iya. Yang kelima Bapak, menurut Bapak apa pengaruh Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia? Banyak ya, dan besar sekali. Sumpah Pemuda itu sangat berpengaruh
bagi bangsa Indonesia. Dan dari sana juga mulai dengan nama Indonesia. Sebelumnya nggak ada namanya, ya. Sana mulai nih Indonesia gitu. Walau belum berbentuk negara, walau belum menjadi negara, tapi Indonesia sudah, katakanlah sudah eksis ya, sebagai suatu wilayah dengan bangsa. Nah, negaranya nanti tinggal dilanjutkan. Nah, Indonesia sendiri kan sebelumnya nggak ada, ya. Belanda menyebutnya malah Hindia Belanda, ya, Nederland India gitu. Itu kata si Belanda menyebut wilayah yang ada di Indonesia ini dengan suku-suku bangsa yang ada itu dengan Nederland India, Hindia Belanda gitu ya. Terus orang Indonesianya sendiri kan enggak, masih Sunda, Jawa, ya, Batak dan seterusnya. Itu ada Ambon, tadi ada Jong Ambon, ya. Sulawesi dengan Jong Celebes dulu, Kalimantan, Borneo, ya. Kalimantan ke Borneo. Jadi nanti Kalimantan juga diwakili oleh beberapa daerah, Sumatera juga beberapa daerah, ya. Nggak ada Indonesia, gitu. Tapi dengan titik satu itu mulai ada Indonesia, ya, Indonesia. Dan nanti agak mulai terakui nama Indonesia ini waktu Jepang, ya. Jepang masuk ke Indonesia. Dengan janji-janjinya Jepang sudah mulai bicara wilayah keseluruhan kita ini adalah Indonesia. Kita sudah ngomong di sini bahwa di sini di Sumpah Pemuda Indonesia, gitu ya. Nggak lagi bicara suku-suku bangsa. Itu hebatnya, kalau saya lihat hebatnya penjajah itu di situ ya. Dia sudah menguasai Indonesia, tapi nggak nyebut Indonesia, nyebutnya Hindia Belanda, sama suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Sampai sekarang kita masih, ya, suku-suku bangsa masih, tapi dalam rangka berbangsa dan bernegara ini ya kita harus mengatakan satu Indonesia. Ya. Bendera yang satu Indonesia. Nah, lanjut ke pertanyaan ke-6 ya Pak. Menurut Bapak, apakah Sumpah Pemuda masih relevan untuk saat ini? Artinya perlu dilanjutkan begitu. Iya, Sekarang ini. iya, relevan. Atau mau buat Sumpah Pemuda lagi? Enggak. Ya. Buat sumpah baru. Saya rasa kalau buat lagi nggak usah, karena sudah, ya. Tapi melihat kondisi sekarang ini bangsa Indonesia, terutama pemuda Indonesia, ya kita ini harus selalu mengingatkan, ya, selalu mengingat sejarah ini, ya, sejarah kita ingat dan kita lanjutkan. Kenapa yang terakhir saya katakan kita lanjutkan? Sekarang ini sudah mulai, ya, sudah mulai timbul keretakan, ketidakharmonisan, ya, di antara bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya, dan sebagainya. Itu kita harus ingatkan terus, gitu. Dalam semua sisi, ya, misalnya dalam kehidupan beragama, kita lihat sudah mulai banyak konflik, ya, konflik antar suku bangsa, gitu ya. Di sisi lain bahasa, ya, karena salah satu di dalam isi Sumpah Pemuda, satu bahasa nasional kita namanya bahasa Indonesia. Nah, ini kenyataannya zaman sekarang cukup memprihatinkan dengan bahasa Indonesia, ya. Gimana bahasa Indonesia ini, saya kadang-kadang sedih, ya, dirusak begitu, rusak ancur-ancuran. Satu misalnya dengan pengaruh bahasa lain, ya, bahasa dari luar, bahasa asing yang masuk. Nggak apa-apa sih, kalau memang itu menjadi bahasa serapan bagi bahasa Indonesia, nggak apa-apa, kita serap gitu ya. Tapi yang rusak ini yaitu bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Sementara pemuda-pemudi zaman sekarang, aduh ngomongnya, ya. Jadi saya pengen menghimbau sebetulnya dalam rangka Sumpah Pemuda ini, satu di bidang bahasa saja, mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik, yang benar, ya, dengan etikanya berbahasa. Sekarang anak-anak sekarang bahasanya
Waduh. Kadang-kadang kita nggak ngerti lagi itu bahasa apa gitu ya. Ya. Nah, bahkan kadang ditanya, apa kamu ngomong apa? Artinya apa? Nggak tahu gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap menjaga bahasa Indonesia kita ini, kita mencintai bahasa Indonesia ini, kita gunakan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Syukur kemarin dulu ada beberapa semacam deklarasi ya di dunia internasional untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ya, dan beberapa negara sudah mulai menggunakan, mempelajari bahasa Indonesia. Ini senang. Ya. Apa yang terjadi? Kita malah belajar bahasa ini, bahasa itu, ya. Sementara bahasa Indonesianya sendiri dilupakan, ditinggalkan. Bahkan ada yang merusak bahasa kita dengan berbagai macam istilah-istilah baru dan sebagainya. Di Kamboja itu, di sana di sekolah diajarin bahasa Indonesia. Ya, Australia juga banyak mempelajari bahasa Indonesia. Itu kalau kita lihat bule-bule di Jawa Tengah itu, ya ada di YouTube juga, mereka pandai berbahasa Indonesia. Ya. Itu budaya kita juga banyak juga yang mereka pelajari. Harusnya seperti itu gitu ya. Syukur bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Tapi mana bisa terjadi ya, orangnya sendiri, bangsanya sendiri tidak menghargai, tidak menggunakan, bahkan merusak. Nah, ini yang harus kita sampaikan, kita serukan ya. Mungkin kita contohkan bagaimana berbahasa Indonesia yang baik, yang benar ya, dengan etika berbahasa. Tuh, salah satu contoh nih, bahasa doang. Nanti kalau bicara tanah air, bicara soal bangsa itu sendiri sebagai satu nation gitu ya. Nation bangsa Indonesia ini sendiri pemahamannya harus sudah mulai berkembang sekarang. Ya. Karena kalau kita bicara nation Indonesia itu beda dengan kalau kita bicara nation Cina misalnya ya. Cina itu jelas gitu. Satu nation berdasarkan ras gitu. Kalau Indonesia ini waduh macam-macam gitu. Makanya sebetulnya kalau saya di kewarganegaraan dalam civic education gitu ya, civic education, pembentukan bangsa Indonesia itu atau nation building itu kita banyak belajar ke Amerika Serikat ya. Makanya salah satu contoh nation building yang sukses di dunia itu sebetulnya Amerika Serikat, yang terdiri dari berbagai ras tapi mereka nyatakan aku ya dan sangat mencintai negara atau bangsa yang namanya Amerika. Isinya kan macam-macam, Iya, ya, macam-macam ras, di yang hitam, Amerika. yang putih, yang berwarna, semua menyatakan diri Amerika. Bangsa Indonesia kadang-kadang, waduh, Kadang ya ada malah yang bangga ini. dengan bangsa yang lain gitu. Iya, kadang-kadang Kita ini, nggak kadang-kadang bisa itu. begitu harusnya. Mulai tadi ya, dari bahasa, nation kita ini nation yang terbentuk dari perasaan satu ya, satu ikatan yang namanya bangsa, lepas dari ras, lepas dari suku bangsa gitu ya. Jadi lebih kepada bangsa yang merupakan satu ikatan hukum ya dalam suatu negara gitu. Satu negara kita mengikatkan diri, ini loh kami ini bangsa Indonesia ya. Karena kalau bicara ras, waduh, nanti jadi masalah lagi. Iya, Ya. Konflik lagi. Bisa berantem di antara kita, bisa nggak serasi di antara suku bangsa dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah bicara Indonesia, nah, itu ya. Toh juga tadi balik ke bahasa, kalau kita evaluasi benar nggak ini bahasa Indonesia ini bahasa persatuan? Hah? Bener gak ya? Benar. Bener. Ya. Sekalipun kamu ke kampung, ke pelosok, ya, untuk berkomunikasi dengan bahkan mungkin suku terasing, kita gunakan bahasa Indonesia, mereka walaupun nggak bisa ngomong, mereka ngerti, ya.
Atau ya pengalaman misalnya saya ikut kakak-kakak kelas kamu yang sekarang lagi live in di Jogja ya. Oh iya, Jogja. Tengah itu kan di pelosok di kampung Iya. ya. Saya kalau ikut di sana biasanya suka keliling ke kampung, ketemu nenek-nenek, ketemu kakek-kakek. Mereka nggak bisa ngomong bahasa Indonesia loh. Karena udah Terus saya nggak bisa ngomong Jawa secara lancar ya. Mm-mm. Apa yang terjadi komunikasinya? Tapi saya ngerti bahasa Jawa, tapi saya susah ngomong ya. Lalu apa yang terjadi? Saya ngomong pakai bahasa Indonesia, si mbah-mbah itu, si kakek-kakek itu ngomong Jawa gitu. Mm-mm. Nah, anak-anak ya Sudarso melihat, oh, aneh itu komunikasi, satu ngomong pakai Jawa, satu pakai Indonesia, tapi nyambung gitu. Artinya si mbah ini ngerti bahasa Indonesia, ya, Mm-mm. saya ngerti bahasa Jawa, itulah gitu. Dan saya ngomong pakai Indonesia, dia ngerti gitu. Mm. Walaupun nggak bisa ngomong. Nah ini bukan hanya di Jawa Tengah atau di Pulau Jawa, kamu kemana saja silahkan, ya. Ya syukur kalau kamu bisa mengerti bahasa daerah itu. Tapi minimal sih orang pelosok yang di daerah itu ngerti bahasa Indonesia. Semua, mau sampai ke Papua pun kita pakai bahasa Indonesia itu sudah sesuatu yang dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Mm-mm. Tuh ya, contoh misalnya bagaimana memang Sumpah Pemuda ini di segi bahasa memang sudah menjadi satu persatuan dalam segi, dan kita harus syukur juga ya kita punya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Beberapa negara Jadi susah bahasanya banyak ya, Heeh. bahasanya banyak. Kalau kita ke Filipina, kita ke negara tetangga Malaysia aja, lihat bahasanya kayak apa. Upin Ipin itu ngomongnya udah kayak apa itu? Ada Inggrisnya, ada Melayunya. Dia bukan Indonesia, bukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Melayunya juga macam-macam, termasuk Melayu yang Kalimantan ya, karena Malaysia juga ada Kalimantannya kan, ya, Melayu Dayak barangkali itu. Nah, kita enggak ya, kita bisa pakai Indonesia, bahasa Indonesia ini di mana saja. Dari Sabang sampai Merauke kita gunakan bahasa Indonesia, semua ngerti. Itu hebatnya ya. Ya. Stop. Ya, lanjut ke pertanyaan ketujuh, Bapak. Menurut Bapak sendiri, nilai apa saja yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda, Pak? Nilai banyak. Yang jelas nomor satu adalah nilai persatuan dan kesatuan bangsa ya, satu itu. Yang kedua ada nilai cinta bangsa dan tanah air. Ini penting juga ya, cinta bangsa dan tanah air. Tadi sudah saya sampaikan, di masa sekarang ini kadang ada degradasi ya, ada luntur di sana. Kadang orang bangga bukan bangsa Indonesia, bukan tanah air Indonesia ya. Yang ketiga ada nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara kita ya. Yang keempat ada nilai mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dilepasin dengan pribadi, kalau golongan bisa saja itu menjadi suku, bangsa. Kita tetap bicara Indonesia ya. Yang kelima tadi juga sudah saya sampaikan, kita menerima dan menghargai perbedaan ya. Nilai menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan ini bukan sesuatu yang jelek. Perbedaan itu bukan sesuatu yang negatif atau merugikan ya. Kita harus melihat bahwa perbedaan ini menjadi suatu kekayaan dan kekuatan ya. Kayak tadi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita nggak bersatu, nah ini jangan membeda-bedakan. Dari saya bilang yang sudah jelas beda, yang beda mau apain lagi gitu ya. Tapi juga jangan nyaman-nyamain yang beda, nggak bisa ya. Mbe sama kuda ya beda, masa mau disamain? Seperti itu ya. Jadi beda, biarin beda gitu ya. Nah, beda ini suatu kekuatan. Beda itu suatu, bahkan kalau saya bilang beda itu suatu keindahan. Ya. Indah ya. Nggak monoton. Beda, bagus. Lalu ada nilai semangat persaudaraan ya, bahwa kita ini bersaudara
Itu saya seneng dengan persaudaraan, makanya nah degradasinya sekarang ini kadang orang pidato, kalau zaman dulu ngomong saudara-saudara sekalian, saudara semua kita dalam brotherhood gitu ya, persaudaraan bangsa Indonesia. Sekarang saya lihat luntur, sekarang teman-teman jadi pertemanan bukan persaudaraan sekarang ya. Dulu orang pidato pasti saudara, kalau bicara soal bangsa dan negara mereka mengatakan saudara-saudara dalam persaudaraan. Sekarang nggak tahu nih. Ini yang harus saya ingatkan barangkali. Dan yang terakhir yang juga sudah mulai runtuh, di sana ada nilai gotong royong. Ya, Iya, betul. gotong royong ini intinya ya kita bersama bekerja, dan yang terpenting di dalam gotong royong adalah tanpa pamrih. Nggak minta ya upah, imbalan. Kita bisa ya. Nilai berkorban di sana tinggi. Tuh, jadi ada 7 betulnya nilai, atau mungkin juga lebih dari 7 ya nilai daripada Sumpah Pemuda. Oke. Lanjut ya Pak. Ini pertanyaan yang paling terakhir. Pertanyaan terakhir ini ada, menurut Bapak apa yang bisa kami lakukan sebagai pemuda dan pelajar khususnya di SMA Yosudarso yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan? Ya, Sudarso ini memang Indonesia sekali ya. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Sudarso ini ada banyak suku bangsa ya, kita begitu heterogen ya, beragam suku bangsa. Murid-muridnya ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Manado, ada Cina. Kita ini benar-benar Bhinneka Tunggal Ika ya. Yosudarso ini sekolah yang berbineka sekali. Nah, cocok sekali dengan semangat Sumpah Pemuda ini. Satu, kita ini bangsa Indonesia, atau kalau bicara kecil ya satu, kita ini Yosudarso dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kaitkan dengan Sumpah Pemuda, ya kita harusnya bertekad satu. Jangan ada bullying antar suku bangsa di Yosudarso. Ya, Ya. nggak boleh sampai ada. Kemarin kan, bullying begini begitu. Jangan ada itu. Apalagi sampai yang gede rasis gitu ya. Enggak, kita suku bangsa aja. Kalau rasis berarti ras gitu ya. Kalau bullying yang punya kita biasanya suku bangsa. Batak, si Sunda, si Jawa gitu ya. Nah, ini cocok bagi SMA Yosudarso terutama ya. Mari kita jaga persatuan, jaga kebersamaan, jaga gotong royong, dan nilai-nilai daripada Sumpah Pemuda ini harus tetap hidup di SMA Yosudarso. Iya, nilai persaudaraan, kita harus bersatu. Ya, saudara-saudara sekalian. Aduh, nggak kerasa udah 34 menit berjalan kita ngobrol-ngobrol. Gimana Pak? Asik nggak? Kesannya gimana asik nih Pak? juga. Asik Kesannya juga. saya senang ya. Saya juga bisa ngomong di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan ya dalam lingkungan kecil kita, misalnya di sekolah, syukur bisa menyebar ke luar ya, ke bangsa dan negara ini. Kita sebarkan tali persaudaraan ini. Satu. Ya, jadi sekian ngobrol-ngobrol kita kali ini Pak. Terima kasih karena sudah mau hadir di sini untuk berbicara bersama kita. Lalu juga terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah menonton video episode Peka kali ini. Juga terima kasih kepada saudara-saudara sekalian belakang layar ya yang sudah ikut membantu dalam video proses kali ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Bye.